Satuan Brimob Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 30 ton beras bantuan sosial atau bansos yang diduga hendak dijual ke Singapura. Penggerebekan dilakukan terhadap sebuah kapal kargo mencurigakan di wilayah perairan Papua setelah aparat menerima laporan adanya distribusi ilegal beras bersubsidi dalam jumlah besar. Dalam operasi tersebut, seluruh muatan beras yang telah dikemas ulang berhasil diamankan, sementara sejumlah awak kapal langsung diperiksa intensif. Operasi ini dilakukan setelah aparat memperoleh informasi intelijen mengenai pergerakan kapal yang tidak sesuai dengan jalur distribusi logistik resmi. Kapal tersebut terdeteksi bergerak dari salah satu pelabuhan kecil di Papua tanpa dokumen distribusi bantuan sosial yang sah. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa 30 ton beras yang ditemukan di dalam palka kapal merupakan beras bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di beberapa wilayah terpencil. Komandan Satuan Brimob yang memimpin operasi menjelaskan bahwa penggerebekan dilakukan secara terukur dan tanpa perlawanan berarti. Aparat lebih dulu melakukan pengecekan dokumen muatan sebelum akhirnya membuka seluruh kontainer dan menemukan tumpukan karung beras berlabel bantuan pemerintah yang sebagian sudah ditutup ulang menggunakan kemasan polos. Indikasi awal mengarah pada upaya penghilangan identitas barang untuk mempermudah transaksi ilegal di luar negeri. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan atas lonjakan pembelian beras dalam jumlah besar dari gudang penyaluran bansos di wilayah Papua bagian pesisir. Beberapa pihak diduga memanfaatkan celah distribusi dan lemahnya pengawasan di titik tertentu untuk mengalihkan stok bantuan. Beras tersebut kemudian dikumpulkan dan dipindahkan secara bertahap ke kapal kargo yang telah disiapkan untuk berlayar keluar wilayah Indonesia. Data sementara dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kapal tersebut dijadwalkan bergerak menuju jalur internasional dengan tujuan akhir Singapura. Aparat masih mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi lintas negara yang terlibat dalam upaya penjualan beras bantuan tersebut. Nilai ekonomi dari 30 ton beras bansos ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, tergantung harga pasar di negara tujuan. Brimob mendatakan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen menjaga distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Penyelewengan bansos dinilai sebagai kejahatan serius karena berdampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Aparat juga menegaskan bahwa siapapun yang terlibat, baik dari pihak internal distribusi maupun pihak eksternal, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seluruh barang bukti kini diamankan di gudang penyimpanan sementara untuk keperluan audit dan verifikasi. Sementara itu, sejumlah saksi dan awak kapal tengah diperiksa guna mengungkap dalang utama di balik upaya penyelundupan ini. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam rantai distribusi bantuan sosial. Penyidikan yang dilakukan setelah penggerebekan kapal kargo di perairan Papua mulai mengungkap pola sistematis di balik upaya penyelundupan 30 ton beras bantuan sosial tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, beras bansos itu tidak dikumpulkan dalam satu waktu, melainkan dihimpun secara bertahap dari beberapa titik distribusi yang tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman. Tim penyidik menemukan indikasi adanya manipulasi data penerima bantuan. Sejumlah karung beras yang diamankan tercatat dalam sistem sebagai sudah tersalurkan kepada masyarakat, padahal secara fisik masih berada dalam gudang transit sebelum akhirnya dipindahkan ke kapal. Dugaan sementara mengarah pada praktik pengurangan jatah penerima atau pengalihan stok dengan memanfaatkan celah administratif. Proses pengumpulan dilakukan secara perlahan untuk menghindari kecurigaan. Beras dari beberapa gudang kecil dipindahkan menggunakan kendaraan logistik ke satu lokasi penampungan sementara yang berada tidak jauh dari pelabuhan rakyat. Dari lokasi tersebut, karung-karung beras kemudian dimuat ke kapal kargo pada malam hari. Aktivitas pemindahan dilakukan tanpa menggunakan jalur distribusi resmi dan tidak tercatat dalam sistem pengawasan barang milik pemerintah. Penyidik juga menemukan bahwa sebagian kemasan asli yang bertuliskan label bantuan pemerintah telah ditutup ulang dengan karung polos. Langkah ini diduga untuk menghilangkan identitas barang agar tidak mudah dikenali saat diperjualbelikan di luar negeri. Namun beberapa karung masih menyisakan tanda distribusi resmi, sehingga memudahkan aparat mengidentifikasi asal barang tersebut. Hasil interogasi awal terhadap awak kapal mengungkap bahwa perjalanan direncanakan melalui jalur pelayaran yang relatif sepi pengawasan.
Kapal dijadwalkan berlayar menuju perairan internasional sebelum melanjutkan ke Singapura melalui rute perdagangan umum. Dokumen pengiriman yang ditemukan di ruang nahkoda mencantumkan keterangan muatan sebagai komoditas pangan umum tanpa penjelasan rinci mengenai asal-usul barang. Aparat menduga terdapat jaringan yang lebih luas di balik operasi ini, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang bertugas mengatur permintaan di luar negeri serta memastikan barang dapat masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Skema ini dinilai bukan tindakan spontan, melainkan hasil perencanaan matang yang melibatkan koordinasi lintas wilayah. Dari sisi nilai ekonomi, 30 ton beras bansos tersebut memiliki potensi keuntungan signifikan jika dijual dengan harga pasar internasional. Perbedaan harga antara beras subsidi dalam negeri dan harga komersial di luar negeri menjadi faktor utama yang diduga mendorong praktik ilegal ini. Selisih tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam satu kali pengiriman. Brimob bersama penyidik kepolisian kini menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan transaksi ini. Rekening-rekening yang terindikasi terlibat sedang diperiksa untuk memastikan ada tidaknya pembayaran awal atau perjanjian jual-beli sebelum kapal diberangkatkan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak pengelola gudang distribusi guna memastikan apakah terdapat keterlibatan langsung atau kelalaian dalam pengawasan. Selain itu, aparat memperluas penyelidikan ke rantai distribusi bansos di wilayah Papua. Audit menyeluruh terhadap stok dan laporan penyaluran sedang dilakukan untuk memastikan tidak ada kekurangan lain yang belum terdeteksi. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi penuh dalam proses verifikasi data penerima bantuan. Brimob menegaskan bahwa pengungkapan ini baru tahap awal. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh jaringan yang terlibat dapat diidentifikasi dan diproses hukum. Penyelidikan akan mencakup kemungkinan keterlibatan oknum yang memiliki akses terhadap sistem distribusi maupun pihak swasta yang berperan sebagai penghubung dengan pembeli di luar negeri. Pengembangan kasus penyelundupan 30 ton beras bantuan sosial di Papua kini mengarah pada dugaan keterlibatan jaringan lokal yang memiliki akses langsung ke rantai distribusi. Hasil pendalaman sementara menunjukkan bahwa pengumpulan beras tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak yang memahami alur penyaluran, jadwal distribusi, serta titik penyimpanan stok sebelum disalurkan kepada masyarakat. Tim gabungan penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan distribusi dengan kondisi real di lapangan. Dalam beberapa dokumen, stok beras tercatat telah disalurkan ke penerima manfaat di distrik tertentu. Namun setelah dilakukan pengecekan fisik dan konfirmasi kepada aparat kampung, sebagian bantuan tersebut tidak pernah diterima masyarakat. Selisih jumlah inilah yang diduga menjadi sumber pengumpulan beras yang kemudian diamankan di kapal kargo. Aparat juga menelusuri kemungkinan praktik pengurangan timpangan pada tingkat distribusi awal. Dugaan sementara menyebutkan bahwa sebagian beras diambil sedikit demi sedikit dari setiap pengiriman resmi, sehingga tidak langsung terlihat signifikan dalam satu kali distribusi. Jika dilakukan berulang kali di beberapa lokasi, metode ini dapat menghasilkan volume besar tanpa memicu kecurigaan dalam waktu singkat. Selain itu, penyidik memeriksa alur administrasi pengeluaran barang dari gudang. Beberapa dokumen pengeluaran ditemukan menggunakan tanda tangan yang masih dalam proses verifikasi keasliannya. Apabila terbukti ada pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini akan berkembang menjadi tindak pidana tambahan di luar penyelundupan, termasuk dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan. Pengawasan di wilayah pesisir Papua juga menjadi perhatian utama. Wilayah dengan garis pantai panjang dan banyak pelabuhan rakyat dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas ilegal. Kapal kargo yang digerebek Brimob diketahui tidak berlabuh di pelabuhan besar, melainkan memanfaatkan dermaga kecil yang jarang diawasi secara ketat. Kondisi ini memungkinkan proses muat barang dilakukan tanpa pemeriksaan rutin, seperti di pelabuhan utama. Dalam pemeriksaan lanjutan, aparat menemukan komunikasi elektronik antara beberapa pihak yang mengatur jadwal keberangkatan kapal. Percakapan tersebut mengindikasikan adanya koordinasi untuk memastikan kapal berangkat pada waktu tertentu guna menghindari patroli rutin. Data komunikasi ini kini dianalisis untuk mengidentifikasi peran masing-masing individu dalam jaringan. Brimob menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak berhenti pada penangkapan di lapangan. Penelusuran dilakukan hingga ke tingkat pengambil keputusan yang memungkinkan terjadinya pengalihan bantuan sosial. Aparat juga berkoordinasi dengan instansi pusat untuk melakukan audit sistem distribusi bansos secara menyeluruh, termasuk mekanisme verifikasi data penerima dan sistem pelaporan stok.
Dari sisi hukum, para terduga pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk tindak pidana penyelundupan, penyelewengan barang milik negara, serta pelanggaran terhadap aturan distribusi bantuan sosial. Ancaman hukuman dinilai cukup berat mengingat barang yang disalahgunakan merupakan bantuan yang bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan akan mempertegas pengawasan gudang dan memperbaharui sistem pencatatan distribusi agar lebih transparan. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan sistem pelacakan digital berbasis kode unik pada setiap karung beras bansos, sehingga pergerakan barang dapat dipantau hingga ke tingkat penerima. Penggerebekan kapal kargo mencurigakan yang membawa 30 ton beras bantuan sosial oleh Satuan Brimob di perairan Papua menjadi titik penting dalam penanganan kasus ini. Operasi ini bukan sekedar pengamanan muatan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pengawasan terintegrasi yang melibatkan koordinasi lintas instansi. Semua tahapan operasi dilaksanakan dengan prosedur standar yang ketat, mulai dari pengintaian hingga pemeriksaan fisik terhadap kapal dan awaknya. Tim Brimob memulai penggerebekan setelah menerima laporan intelijen yang mengindikasikan bahwa kapal kargo tersebut telah mengangkut beras bansos yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat, namun dialihkan untuk penjualan ilegal ke Singapura. Operasi dilakukan di perairan yang relatif sepi lalu lintas kapal komersial untuk meminimalkan risiko gangguan terhadap keselamatan publik. Seluruh awak kapal diperiksa, dokumen muatan dikonfirmasi, dan karung-karung beras dibuka untuk verifikasi. Dalam penggeledahan, Brimob menemukan sejumlah karung beras yang sebagian masih menyisakan label resmi pemerintah, sedangkan sebagian lainnya telah ditutup ulang dengan kemasan polos. Hal ini menegaskan dugaan adanya upaya mengaburkan identitas barang agar mudah dijual di luar negeri. Kapal kargo juga membawa dokumen penyiriman yang menyesatkan, mencantumkan muatan sebagai komoditas pangan umum tanpa keterangan asal-usul barang. Dokumen-dokumen ini kini menjadi salah satu bukti utama dalam penyelidikan. Selama operasi berlangsung, Brimob memanfaatkan peralatan komunikasi dan pengawasan modern untuk mengamankan area dan memastikan semua tindakan berjalan sesuai prosedur. Pengecekan dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap bagian kapal, mulai dari dek utama, palka, hingga ruang mesin. Aparat menemukan bukti kuat yang mengindikasikan bahwa pengiriman beras ini direncanakan sebelumnya, bukan tindakan spontan. Selain pengamanan fisik, aparat juga memulai investigasi terhadap jaringan yang mungkin terlibat dalam rencana pengalihan barang ke pasar internasional. Hasil awal menunjukkan adanya koordinasi antara pihak yang memiliki akses ke gudang distribusi bansos dan pihak yang mengatur pengiriman ke jalur pelayaran. Komunikasi elektronik dan dokumen pengiriman menjadi kunci untuk mengidentifikasi peran masing-masing individu dalam jaringan ini. Operasi ini sekaligus menjadi sorotan atas pentingnya pengawasan distribusi logistik di wilayah perairan Papua. Banyak pelabuhan kecil yang sebelumnya jarang diawasi, kini menjadi titik rawan penyalahgunaan. Brimob menegaskan bahwa patroli rutin, pemeriksaan dokumen muatan, dan pengawasan ketat terhadap kapal kargo akan terus diperkuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pemeriksaan awak kapal juga mengungkapkan bahwa mereka mengikuti perintah dari pihak tertentu tanpa mengetahui secara rinci tujuan akhir muatan. Aparat berfokus untuk memisahkan antara pelaku lapangan dan otak di balik jaringan penyelundupan. Ini dilakukan agar tindakan hukum dapat menjerat semua pihak yang bertanggung jawab, termasuk mereka yang berada di luar negeri jika terbukti terlibat dalam transaksi ilegal. Dari sisi keamanan logistik, operasi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan aparat terkait. Penggunaan jalur laut yang tidak diawasi ketat untuk menyalurkan bantuan sosial dapat menimbulkan celah besar bagi penyalahgunaan. Sistem pencatatan distribusi yang lebih transparan, digital, dan terintegrasi menjadi salah satu rekomendasi untuk mencegah praktik ilegal di masa mendatang. Brimob menegaskan bahwa operasi ini berhasil mengamankan seluruh muatan beras bansos dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengalihan. Barang bukti kini disimpan di gudang penyimpanan sementara untuk proses audit dan verifikasi lebih lanjut. Aparat juga terus menelusuri kemungkinan adanya muatan ilegal lain yang belum terdeteksi dan menindaklanjuti semua jalur distribusi yang terkait.